Doa untuk kelancaran acara kita hari ini. Marilah kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Untuk selanjutnya acara berikutnya yaitu langsung ke acara, mohon maaf, ada sambutan dulu. Yang berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wonosari, ada Bapak Dr. Andi Sutrisno. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Suharti selaku CPT Angkatan 9 yang pada hari ini akan melaksanakan diseminasi modul budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Wonosari. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang meeting ini tentunya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini Bapak Ibu diundang untuk tentunya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari Ibu Suharti selaku CPT 9, dengan harapan kegiatan ini tentunya nanti membawa manfaat, membawa kebaikan khususnya bagi Ibu Suharti dan pada umumnya bagi kita semuanya, Ibu Guru SMA 1 Wonosari dan warga besar SMA 1 Wonosari. Nah, ini tentunya budaya-budaya positif yang ada di Wonosari ini nanti bisa diimplementasikan pada seluruh warga sekolah. Dengan demikian, apa yang kita harapkan SMA Wonosari menjadi sekolah elit, hebat dan bisa, ini tentunya akan terlaksana dengan baik. Dan tentunya kegiatan ini nanti butuh masukan, sumbang saran dari Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk perbaikan apa yang menjadi program-program dari Ibu Suharti yang terkait dengan budaya positif khususnya di SMA 1 Wonosari ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi kerjasamanya. Mudah-mudahan ini lancar dan bisa mengantarkan Ibu Suharti ini nanti menjadi guru penggerak yang akan 9 ini menjadi guru penggerak tentunya yang bisa bergerak dan menggerakkan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Sutrisno atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif dari Ibu Suharti SPDMPD. Pada Ibu Suharti, saya persilakan. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Wonosari, Bapak Dr. Andi Sutrisno, Magister Pendidikan. Terima kasih kami aturkan Bapak berkenan memfasilitasi segala sesuatu yang saya butuhkan dalam rangka diseminasi ini Bapak, dan berkenan membersamai saya dan teman-teman untuk
melakukan diseminasi budaya positif. Tak ketinggalan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru keluarga besar SMA Negeri 1 Wonosari yang telah berkenan meluangkan waktu dan kesempatan untuk hadir mengikuti diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, izinkan saya berpantun Bapak Ibu. Iya. Oke. Ada kertas diberi perekat. Ya. Kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat aktivitas Bapak Ibu hebat. Semoga kita tetap semangat. Iya. Oke, terima kasih sekali ya Pak. Semoga lancar dan sukses Bapak. Oke. Tapi nanti kembali loh Pak, biar gambarnya full. Oke Bapak Ibu, semoga nanti acaranya ini berjalan menyenangkan dan memberi makna ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu saya sampaikan dulu tujuan diseminasi, yaitu menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Nah, next Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini saya minta pendapat Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Kelihatannya mayoritas setuju ini. Yang ibu-ibu, Budian? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Budian? Berarti gimana ini bisa? Oke, Bapak Ibu nantikan pakai ini Bu, biar nanti di videonya suaranya masuk Ibu. Oke, terima kasih Bu Harti. Kalau menurut saya itu untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak itu saya dibilang setuju ya, tapi dibilang tidak setuju juga iya Bu, karena melihat pelanggaran anaknya terlebih dahulu. Kalau 1 kali 2 kali anak bisa diberikan seperti bimbingan, nah itu tidak perlu dikasih hukuman itu. Tapi kalau semisal kalau memang anak itu sering membuat pelanggaran, nah itu bisa dikasih hukuman untuk membuat efek jerah atau biar lebih disiplin. Terima kasih Budian. Ini pendapat Budian yang sering ini ya, menangani anak-anak gitu ya. Sering memberikan konseling kepada anak. Baik. Tadi bapak-bapak setuju, tapi Budian bisa setuju, bisa juga tidak setuju, tergantung apa yang dilakukan oleh anak. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana ini Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya apa Pak? Tidak setuju Bapak. Saya yakin Bapak Ibu sedikit banyak pernah mengalami hal demikian. Terima kasih Bu Harti. Enggak Pak. Kenapa saya kok tidak setuju untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Saya secara pribadi tidak setuju. Karena kalau kita melihat dari historis
dari tahun ke tahun di dalam dunia pendidikan. Dan ketika dulu era zaman-zaman sebelumnya itu, anak itu masih ada attitude, masih ada sopan santun ataupun takdim lah, dengan hormat kepada bapak ibu guru maupun tata tertib sekolahan. Itu saja hukumannya itu bisa dikatakan keras gitu. Keras dalam artian di sini kan bukan menganiaya, tapi kan keras di sini kan keras dalam rangka untuk pendisiplinan, biar anak-anak itu kan ada efek jerahnya untuk tidak mengulangi apa itu tadi ya, pelanggaran yang bisa terjadi secara terus menerus. Sedangkan untuk mohon maaf untuk tahun-tahun akhir ini, kita kalau lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kan selaku presiden kita tentang revolusi mental, kan, karena mungkin setelah diadakan suatu riset atau penelitian itu kan untuk generasi sekarang bukannya semuanya, tapi sebagian, bahkan bisa dikatakan sebagian besar itu kan mengalami suatu degradasi moral. Nah, untuk mengatasi masalah ini ya kalau menurut saya itu ya untuk aturan atau hukumannya itu ya harus keras, karena dari dilihat dari apa itu ya, zamannya saja sudah berbeda dan attitude untuk anak-anak sekarang itu kan merosot sangat tajam sekali, sehingga kalau hanya diberi hukuman membaca, menyapu, membersihkan lingkungan sekolah, mereka itu menganggap alah paling-paling mau dihukum yang perpustakaan, maca buku, ngerangkum, paling mungkin resiki cendela, paling mungkin nyapu lingkungan sekolah. Nah, mereka itu kalau menurut saya itu ada suatu kesan apa itu ya namanya itu ya, merendahkan atau menyepelekan, karena faktor hukumannya itu kurang begitu keras, kurang begitu tegas gitu, sehingga menyebabkan anak itu akan mengakibatkan mengulangi kesalahan atau mengulangi pelanggaran-pelanggaran, sehingga kurang begitu menimbulkan suatu efek jerah. Bagi saya, menurut saya, dalam kalau rumus saya itu untuk mendisiplinkan anak atau apa itu ya aturan harus tegas gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, ini menurut pendapat pribadi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nur yang sudah memberikan pendapatnya, tidak setuju ya dengan membaca, kurang efektif, malah guru seperti disepelekan, tidak membuat efek jerah, atau tetap akan terjadi pelanggaran terus gitu ya Pak Nur ya. Oke, ya, Pak Nur tidak setuju karena kurang keras. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain memberikan pendapat yang berbeda. Kalau Pak Nur tadi kan tidak setuju, adakah yang setuju? Oke, iya, saya yakin Bapak Ibu pernah menghadapi anak-anak kita yang karakternya unik-unik, macam-macam. Next, pertanyaan yang ketiga, setuju atau tidak setuju? Ya. Bapak Ibu itu memberi penghargaan, bahwa memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, mayoritas setuju, mayoritas setuju. Enggak, mayoritas setuju. Ya, argumennya apa Bapak? Bahwa penghargaan itu memotivasi belajar anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau saya setuju, anak itu akan terpancing. Dasarnya anak itu kalau dipuji pasti akan terpancing untuk lagi-lagi dan lagi terus seperti itu. Jadi kalau ada penghargaan, misalkan dia bisa menjawab apa pertanyaan dari kita, terus kita kasih jempol gitu aja, anak-anak sudah punya apa namanya rasa
senang banget. Diapresiasi. Nah, diapresiasi itu sangat senang. Terus misalkan dia mengerjakan, padahal kita cuma lihat anak tuh enggak, tapi dia akan, Pak, tanda tangan ini untuk bukti, Pak, untuk bukti. Saya pernah seperti itu juga, untuk bukti apa? Ini sudah mengerjakan sama orang tuanya mungkin. Terus saya kasih tanda tangan, saya sudah senang tanda tangannya itu. Nah, contohnya seperti itu. Di agama juga diajarkan seperti itu, Bu. Misalkan di agama itu diajarkan tentang hukuman dan pahala, dosa dan pahala. Itu salah satu contoh bahwa perlu dikasih apa namanya penghargaan. Dosa, hukuman, sama di agama juga mengajarkan kita untuk dikasih pahala dan dosa, seperti itu juga. Makanya seperti yang tadi, hukuman saya juga setuju karena agama juga mengajarkan seperti itu. Terima kasih untuk menaik itu. Tidak. Terima kasih Pak Najam pendapatnya. Baik, next Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk desiminasi ini ada 6 konsep yang akan disampaikan. Langsung menuju yang pertama. Jadi nanti dari setuju atau tidak setuju setelah mengikuti slide-slide berikutnya nanti akan bisa menyimpulkan. Katanya Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada perubahan paradigma, Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan, mengepal, ya Bapak Ibu. Ada A dan B. A adalah Anda, panjenengan, dan teman Anda. Sobeklah secara kertas tadi, Bu Ada, silahkan dibagikan kertasnya. Ya. Kemudian tuliskan, saya yakin Bapak Ibu punya benda atau punya sesuatu, ya, punya benda atau punya sesuatu, dan sesuatu itu sangat berharga untuk Bapak Ibu. Ya. Letakkan di salah satu tangan, kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya. Karena kenapa dengan segala daya? Karena itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi bayangkan dan bayangkan bahwa itu sesuatu yang berharga, yang sangat berharga untuk panjenengan. Ya, kemudian teman itu akan mencoba sekuat tenaga mengambil sesuatu yang berharga itu dari panjenengan. Padahal itu punya panjenengan, sesuatu berharga. Teman itu ingin mengambil, gitu loh Bapak Ibu. Ya. Dengan berbagai cara yang dilakukan oleh teman panjenengan itu bisa dibujuk biar nanti yang berharga itu dikasihkan. Atau bisa juga dengan mengancam, menghardik, kemudian bisa juga dengan menyuap dan mungkin apa saja, supaya sesuatu itu terlepas dari panjenengan untuk diambil. Silahkan panjenengan tuliskan apa yang berharga kemudian digenggam. Coba Pak Yuri, silahkan dituliskan. Nanti Pak Heru yang temennya Pak Yuri, Pak Heru terakhir Pak Yuri. Biar yang punyanya Pak Yuri ini yang berharga itu bisa diambil oleh Pak Heru. Dirayu tak bisa, saya diancam rasa tak tambahin disuap. Gitu ya. Oke, jadi sesuatu berharga itu akan diambil oleh teman. Kira-kira Bapak Ibu akan memberikan nggak? Coba berikan ini Pak. Ini isinya sesuatu yang berharga. Akan diberikan nggak? Diberikan. Kenapa Pak Agus memberikan sesuatu yang berharga itu kepada teman Pak Agus? Berikan argumennya Pak. Ya, karena menurut saya kalau prinsip saya kan selama itu bisa bermanfaat bagi orang lain, maka ya kita berikan, walaupun itu sangat berharga untuk kita. Karena prinsip saya hidup itu kita bisa berguna bagi orang lain. Mungkin itu saja. Iya. Oke, ini pendapatnya Pak Agus ya. Pak Agus itu prinsipnya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ini berharga, tapi pada Pak Agus ini kurang berharga, akan lebih berharga kalau diberikan ke Pak Dudu gitu ya. itu profilnya Pak Agus
seperti itu. Kalau Pak Yuri bagaimana? Diberikan enggak? Saya tidak. Kalau Pak Dudung tidak? Iya. Monggo Pak Dudung. Terima kasih. Kalau prinsip saya, selama sesuatu atau barang yang sangat berharga yang saya miliki tidak akan mungkin saya berikan ke orang lain, karena sesuatu yang berharga itu akan mahal. Contoh, kita punya istri, tidak mungkin kita kasihkan ke orang lain. Oke, itu pendapat dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini sudah ada, kalau Pak Agus diberikan karena akan lebih bermanfaat kalau diberikan temannya. Tapi kalau Pak Dudung tadi soalnya contohnya istrinya ya, berikan kan ya. Baik, Bapak Ibu. Ya, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu dalam perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi guru itu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada ilusi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, perubahan paradigma dalam stimulus respon itu sebenarnya siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol, memiliki kontrol? Siapa sih yang akan mengontrol, yang memiliki kontrol? Di situ stimulus responnya kita itu mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Namun untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol, tidak Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal, dibujuk, dirayu, tidak dikasihkan, paksa, tambah sumpah, gitu ya, usahanya. Kemudian dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah dalam stimulus respon. Pokoknya aku harus mengalahkan supaya sesuatu yang berharga dari punya Pak Yuri itu bisa diambil oleh Pak Yuri. Namun, kalau dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang, jadi tidak ada yang dikalahkan, win-win solution. Dari solusi yang menang-menang. Tadi sebenarnya yang memutuskan untuk dibuka genggaman itu, sesuatu yang berharga yang dalam genggaman itu mau dibuka, mau dikasih ke teman atau tidak, yang sebagai kontrol adalah diri saya sendiri, ya. Diri saya sendiri. Jadi saya Pak Agus karena tadi ada prinsip bahwa sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu kalau ya, jadi diri kita sendiri, ya, dari diri kita sendiri. Mau dibuka atau tidak itu tergantung dari diri kita sendiri. Itu paradigma perubahan. Kemudian Bapak Ibu, luar biasa, SMA Negeri 1 Wonosari di bawah pimpinan kepala sekolah Bapak Dr. Agus Sutisno Pendidikan luar biasa dalam menumbuhkan sikap disiplin baik dari guru maupun dari murid. Bapak Ibu tentu terlibat langsung dan merasakan perubahannya. Nah, sebenarnya disiplin itu dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian di sini Bapak Ibu, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, betul tidak ini Bapak Ibu? Dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan
Tuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan dengan disiplin ini mesti kayak ketidaknyamanan, betul tidak Bapak Ibu? Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi tidak nyaman. Mungkin sebelumnya kan kita masuk jam 7 ya pintu gerbang terbuka ya Bapak Ibu. Namun sekarang menjadi 6.45 harus sudah berada di lingkungan sekolah, sudah siap-siap masuk kelas untuk yang jam pertama. Mungkin awal-awalnya sangat tidak nyaman atau bahkan sampai sekarang terasa tidak nyaman ini Bapak Ibu. Ya, gimana Bapak Ibu? Merasa tidak? Apakah merasa tidak nyaman? Ya, jadi dalam rangka membentuk disiplin ini kadang kita rasakan menjadi sebuah ketidaknyamanan gitu. Betul tidak Bapak Ibu? Oke, nah ini. Terima kasih Pak Jodono. Jadi karena belajar tadi harus dari kesadaran ya, belajar kan nggak bisa dipaksa. Ya, oke. Bagus sekali pendapatnya Pak Jodono. Kalau kenapa tidak nyaman? Karena datangnya itu dari pihak lain, dari eksternal. Coba intuisi kita, menyadari saya harus datang 06.45. Alasannya apa? Karena saya menghargai waktu. Berbeda nih Pak Joko. Ya. Baik, bagus sekali pendapatnya Pak Joko. Next, ini nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Baik, Pak Miarto akan memberikan pendapatnya, silahkan terkait dengan disiplin dan ketidaknyamanan. Hanya sekedar ringkas saja, karena namanya disiplin tadi kan belajar. Namanya belajar itu mungkin saja kalau orang yang belum terbiasa merasa tertekan dan tidak nyaman. Namun ketidaknyamanan itu dan juga dalam rangka belajar bagi saya, sehingga nanti suatu saat nanti seiring dengan berjalannya waktu, nanti dari hal yang tidak nyaman bisa menyesuaikan kemudian jadi nyaman, sehingga pembelajaran yang menurut tadi disiplin tadi akan terbentuk disiplin. Terima kasih. Terima kasih Pak Miarto pendapatnya. Jadi ketidaknyamanan itu dalam rangka proses belajar, gitu ya Bapak Ibu. Ya, dalam rangka proses belajar. Baik, demikian pendapat Pak Miarto. Kita lanjut nanti kaitannya dengan merdeka belajar. Itu di slide berikutnya. Di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai di setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini sudah tidak asing ya Bapak Ibu, kita sudah mengenal ini nilai-nilai kebajikan yang akan mencerminkan siswa-siswa kita itu memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Next, berikutnya Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, tadi penghargaan Pak Nazar itu luar biasa. Setuju. Karena memang ada dosa dan ada pahala, begitu ya Bapak ya. Dalam kita sebagai makhluk yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, di situ ada dikenal dosa dan pahala. Next, berikutnya teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Manusia itu berperilaku menurut teori motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Misalnya demikian Bapak Ibu, untuk kita sebagai pendidik, aturan kita itu gerbang untuk 06.45. Apa yang akan terjadi kalau 06.45 saya belum datang ke sekolah? Otomatis terkunci di luar. Berarti yang pertama ya Bapak Ibu. Terus yang kedua,
terlambat lagi, ketiga terlambat lagi. Nah, kira-kira ini dari segi kedatangan ya Bapak Ibu. Mungkin ada sesuatu ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi, saya datangnya jam 06.30 biar saya lebih nyaman. Sebab kalau saya datang di atas 06.45 saya tidak nyaman. Nanti sekam Selasa Kamis ada pembinaan dari kepala sekolah, si A, si B, si C kan telat, nanti tak ginikan gitu ya Bapak Ibu. Jadi motivasinya datang supaya tidak telat tapi biar diginikan. Nah, ini motivasi eksternal Bapak Ibu, betul ya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Bapak Ibu pernah nggak? Dalam pengajar itu mungkin Pak Guru Matematika, Pak Miarto, Pak Najar itu mungkin sering ya dengan latihan soal. Ayo kerjakan. Kalau sudah selesai silakan maju. Ada nggak anak yang itu dinilai nggak Pak? Kita ada ya Bapak Ibu? Ada ya. Saya juga sering begitu dinilai nggak? Atau masalah diskusi ini? Monggo Bu Dari, nggih matur nuwun kawulanipun Dinara Lega pun segesaaken. Nggih. Nggih, monggo Bu Dari pun unjuk sampun mengerti sakwontenipun. Nggih. Jadi ada ya Bapak Ibu perilaku siswa kalau disuruh mengerjakan malah bertanya, dinilai nggak Bapak Ibu? Dinilai nggak Bu? Atau pas diskusi anak itu memperhatikan, sing aktif nanti dikasih poin gitu ya. Jadi motivasi untuk mengerjakan soal, untuk aktif dalam individu itu motivasi yang seperti itu karena poin, karena dinilai, itu adalah motivasi eksternal Bapak Ibu. Nah, motivasi yang ketiga adalah motivasi menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Saya datang jam 06.45 bukan karena saya itu ingin didirikan oleh kepala sekolah, bukan karena saya tidak ingin terkunci di luar gerbang, tapi karena saya memang memiliki kesadaran bahwa saya harus datang di bawah 06.45 karena saya menghargai waktu. Saya ditunggu kehadirannya di kelas oleh para siswa. Ini motivasi dari dalam Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan Pak Jamarmo tadi, bahwa kedisiplinan kalau itu datangnya dari pihak luar, kita menjadi tidak nyaman. Tetapi kalau yang motivasi, perilaku yang motivasi internal, ini disiplin positif Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu motivasinya datang dari dirinya sendiri. Kenapa? Yaitu tadi, saya menghargai waktu. Monggo Bapak. Karena menghargai waktu. Saya ingin menghargai waktu, saya ingin berperilaku yang baik karena saya diperhatikan oleh para siswa saya yang jumlahnya ribuan. Anak-anak itu ternyata memperhatikan. Saya pernah saya kan sering jalan di tempat parkiran menuju di belakang tuh. Anak-anak itu ternyata yang kelas sebelah timur ruang guru tuh, yang laki-laki tuh lihat di jendela ke atas itu baru memperhatikan gerbang, itu baik benar memperhatikan gerbang. Ini telat dibuka ke pintu gitu. Ternyata mereka memperhatikan kita Bapak Ibu, memperhatikan sekali dan protes gitu dengan teman-temannya itu berbicara, ternyata perilaku saya itu diperhatikan oleh siswa saya. Nah, mungkin ini motivasi intrinsik internal ya, yang datang dari dalam diri sendiri tadi, bukan karena kepala sekolah, bukan pakai dengan teman, tetapi karena memang ingin menghargai waktu dan memberikan teladan yang baik untuk siswa datang tidak terlambat. Ini teori motivasi perilaku Bapak Ibu. Next berikutnya, ini siapa Bapak Ibu?
Beliau dikenal sebagai apa Ibu? Iya, iya. KHD, Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Nah tadi, yang memerintah dirinya sendiri ya Pak Jaga ya, dari kesadaran dirinya sendiri. Ya. Ini pendapatnya Bapak Pendidikan Nasional KHD Ki Hajar Dewantara seperti ini. Jadi yang memerintah adalah dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu, materi berikutnya tentang dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Kalau tadi penghargaan itu setuju untuk memotivasi anak. Nah ini ternyata menurut teori ini Bapak Ibu, bahwa penghargaan itu akan menimbulkan ketergantungan. Apalagi misalnya siapa yang bisa mengerjakan ini sudah disiapkan dengan hadiah, mungkin atau apa gitu ya. Jadi motivasinya karena nanti menimbulkan ketergantungan. Tetapi kalau Pak Nazar tadi penghargaan yang dimaksud adalah apresiasi kok. Oke, kamu jempol, kamu memang anak jempol gitu ya. Jadi apresiasi. Jadi ternyata penghargaan ini Bapak Ibu menimbulkan ketergantungan. Jadi dia akan mengerjakan soal kalau ada penghargaan. Ternyata sama dengan hukuman. Nanti paradigma baru ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian penghargaan itu pengaruhnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu sama dengan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Kita melakukan hal yang sama, tetapi kemudian mendapatkan penghargaan yang berbeda dari pimpinan kita merasa gimana Bapak Ibu? Bisa merusak hubungan ya? Loh, kayak dikasih gini, Pak aku enggak, gitu ya. Nah itu padahal sama-sama dikasih penghargaan. Nih, moga Bapak Ibu, jadi penghargaan di sini menurut teori ini sama dengan hukuman. Kadang saya juga pernah mengalami itu Bapak Ibu. Kalau minta tolong sama anak, karena bukan dari internalnya anak, kadang juga nanti opain apa Bu. Jadi anak itu karena sebenarnya kita kan menghargai, gitu ya Bapak Ibu, menghargai, tapi menimbulkan ketergantungan. Opain apa Bu, gitu. Yeah. Kemudian dihukum oleh penghargaan, karena penghargaan. Motivasi karena penghargaan itu menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang dari dalam tadi. Oh nanti Bapak Ibu yang hadir, misalnya Bapak paham, gitu. Bapak Ibu yang hadir tidak pernah terlambat di bawah 00.30. Nah, ada yang termotivasi, karena motivasinya dari luar, bukan dari dalam Bapak Ibu. Jadi ini mengurangi kualitas karena tindakannya bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi motif lain. Ini Bapak Ibu bentuk program kebajikan ya, yang tadi jadi kebajikan dengan penghargaan itu berbeda. Apresiasi Bapak Ibu, jadi mengapresiasi dengan jempol seperti Pak Nazar tadi sudah tepat. Kamu memang hebat. Misalnya ada anak yang paling cepat mengerjakan, beri pengakuan secara khusus ya. Jadi yang bersifat material ini ternyata menurunkan kualitas, menimbulkan anak tergantung begitu. Kemudian pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid secara bergantian, pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi. Pembukanya kemarin saya perhatikan mungkin
gurunya sedang memperhatikan apa, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Jadi ada kepedulian di situ. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, kan ada kejadian, ada seorang siswa yang menolong, ada siswa yang bertindak. Guru memperhatikan. Kemudian ini Bapak Ibu, nilai kebajikannya adalah memberikan rasa empati. Karena sikap anak sudah bagus, menolong temannya yang membutuhkan pertolongan di kelas itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini Bapak Ibu, sebenarnya saya menyiapkan ini dalam bentuk kahut. Kita bermain kahut ya Bapak Ibu. Siapkan Bapak Ibu. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Semoga ini bisa diputar kahutnya tadi sudah saya siapkan. HP-nya monggo Bapak Ibu. Kita bermain-main. Apakah benar dengan bermain itu kita senang? Kadang kita kan harus berdeper gitu ya Bapak Ibu. Pembelajaran yang berdeper. Belajar bisa dibuka kahut. Iya, tadi sudah saya siapkan tapi ternyata ke close. Keliru. Bapak Ibu sering ya main dengan kabut. Jadi judulnya apa ya? Iya. Mari Pak Bu, kita bermain kabut Pak Bu. Nah ini budaya positif. Oke. Maka HP-nya siapakah? Ya. Kasar ya Bapak Ibu HP-nya. Maka Bundari. Kita bermain Bundari. Ya. Nah ini pinknya Bapak Ibu. Oke, silakan ketikkan kahut.it atau kahut.com ya Mbak. Bu Ada sudah masuk. Pak Duduk sudah bergabung. Wah ini ada boy. Ya, oke. Oke-nya ada oke dan ada oke. Iya. Moga Pak Ki, pujian Pak Joko mana yang Pak Joko? Oh rahasia, sekarang rahasia. Oke. Iya. Pak Juli yang mana ini ya? Belum. 1, 2, ya sudah 7. Dan 7, 8 kurang 4. Yes. Oke, yes. Semoga tidak ada tolnya. Yang terpental Pak Najam mana ya ini Pak Najam? Oh sudah. Ini ada Bu Yati. Oh iya Pak Najam ya. 8, ini 11 kurang 3 Bapak Ibu. Master G. Ini generasi Gen Z. 9. Masih ada. Kalau 11 berarti masih ada 2. Ditunggu. Gimana? Masih berusaha atau memang karena kendala sinyal? Oke, 9 ya. Ini saya hitung yang hadir 11 Bapak. Oke. Start ya, yang 2 segera mengejar. Oke. Dalam 20 detik Bapak Ibu. Budaya positif. Ini tentang hukuman atau konsekuensi. Benar atau salah? Mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi.
merupakan konsekuensi. Mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang true Pak, benar. Yang merah salah. Mencatat. Yeah. Dari 7 ya. Oke, next. Yang muda yang teratas. Oke, lanjut. Soal yang kedua, ada 6 soal Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah sebuah hukuman. Benar atau salah? Selalu ada. Oke, iya 50-50 Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Iya. Dari ternyata menggeser tadi. Oke, next. Soal yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret merupakan sebuah konsekuensi. Benar atau salah Bapak Ibu? Iya. Kita lihat Bapak Ibu. Kembali boleh hati. Oke, next Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar merupakan sebuah konsekuensi. Benar atau salah? Masih ada satu yang tercipta. Iya. Oke. Next soal yang kelima. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari-hari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan sebuah hukuman. Benar atau salah Bapak Ibu? Karena sepatunya harus hitam, tapi tidak mengenakan hitam. Wah, oke. Rahasia ini. Tapi dari senyumnya ketahuan siapa oke. Dari senyumnya kelihatan meskipun rahasia. Jadi senyum itu tidak bisa membohongi. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Ini merupakan sebuah konsekuensi. Pak Dudung ini. Pak Dudung ini pelajaran PJOK. Bapak Ibu, kita lihat di podium siapa yang itu kan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, kita selesai berhenti. Bagus. Ya, semoga bisa menghilangkan kejiwaan Bapak Ibu. Semoga bisa menghilangkan kejiwaan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini gimana Budian? Pernah begini Budian yang dipegang? Ini ternyata merupakan sebuah hukuman Bapak Ibu. Tapi kalau lari, Pak Dudu tadi berolahraga karena terlambat hadir di lapangan, suruh keliling itu sebuah konsekuensi. Ya, karena mata pelajarannya PJOK itu sebuah konsekuensi. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu juga sudah melihat permainan, sudah ada jawabannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa loh perbedaan hukuman dan konsekuensi itu? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
dihukum dengan apa itu sakit Bapak Ibu. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka lama Bapak Ibu. Jadi hukuman itu membuat anak itu sakit fisik dan hatinya Bapak Ibu. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Kemudian hukuman itu membuat anak itu membenci kedisiplinan Bapak Ibu. Jadi bermaksud untuk mendisiplinkan, tetapi kalau dihukum anak itu justru benci terhadap kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi anak itu menghargai disiplin. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi anak sadar salah, tapi disembunyikan. Berarti ini nanti ke arah karakter tidak jujur, bohong. Namun kalau konsekuensi, anak itu belajar untuk mematuhi peraturan. Pak dulu dalam pelajaran olahraga sudah membuat konsekuensi. Kamu terlambat hadir di tempat olahraga 10 menit, nilai. Ini anak sudah tahu konsekuensinya. Kemudian hukuman itu membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Lanjut Bapak Ibu, ini ada restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dijadikan sebagai tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen Bapak Ibu. Kecil-kecil sekali ya Bapak Ibu. Ya, oke. Tadi hukuman ada suatu kejadian itu bisa dikenakan tindakan perlakuan hukuman, bisa dikasih konsekuensi. Nah, di sini restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu solusi, bukan ini dari hukuman juga dari konsekuensi. Yang pertama ciri restitusi Bapak Ibu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan itu diambil pelajarannya, kemudian untuk memperbaiki hubungan, memberikan tawaran Bapak Ibu, bukan paksaan. Jadi anak diberikan tawaran, bukan dipaksa. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri anak yang melakukan kesalahan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari anak itu melakukan sebuah tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Baik Bapak Ibu, materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah membuat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu? Ini biasanya di awal pertemuan Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa? Mengapa di sekolah itu sudah ada peraturan Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa bedanya Bapak Ibu? Sekolah kan sudah punya peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah, ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian untuk implementasinya dikawal oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk menertibkan sekolah. Sudah ada peraturan
sekolah. Tetapi keyakinan ini dibutuhkan, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini dibutuhkan. Apa perbedaan peraturan sekolah dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Beda atau sama, Bapak Ibu? Beda atau sama, Bapak Ibu? Bedanya bagaimana? Peraturan itu rasanya Agak Pak. Iya. Kalau peraturan itu rasanya ada paksaan dari luar, Iya. dari eksternal. Iya. Orang itu harus melaksanakan itu, mau tidak mau harus mengikuti itu. Tapi kalau keyakinan itu dibuat atas kesadaran dirinya sendiri, sehingga untuk melaksanakan itu merasa tidak ada beban, karena itu yang membuat dirinya sendiri. Iya, terlibat gitu ya Bapak Miarta ya masuk. Oke. Jadi kata, betul Pak Miarta. Terima kasih pendapatnya. Peraturan sekolah itu anak dalam membuat peraturan itu tidak dilibatkan Bapak Ibu. Jadi menerima. Nah, anak dalam peraturan sekolah itu tidak dilibatkan membuat isinya, tidak terlibat. Tapi kalau keyakinan kelas Bapak Ibu itu di awal pelajaran pertama, mari kita buat keyakinan kelas. Nah, jadi anak terlibat. Keyakinan nilai-nilai kebajikan yang dituangkan dalam keyakinan kelas itu anak dilibatkan. Tentu saja keyakinan kelas tidak akan bertentangan dengan peraturan sekolah, ya Bapak Ibu deh. Baik Bapak Ibu, next. Jadi ada peraturan kelas Bapak Ibu. Kelas itu memiliki peraturan. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang dijadikan keyakinan kelas. Nah, kalau ada nilai-nilai kebajikan ini akan membentuk lingkungan yang positif, Bapak Ibu. Lingkungan positif, di situ akan tercipta budaya positif. Kalau dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Next, Bapak Ibu, ada kesepakatan kelas. Saya next saja ini Bapak Ibu dalam kegiatan pendalaman tentang keyakinan kelas. Misalnya dari profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebajikan yang akan diwujudkan apa? Misalnya rasa hormat, rajin bekerja sama, kemudian ini ada perasaan diterima dalam kelas dan memiliki kelas. It's time to begin the fifth lesson. Ini Bapak Ibu dari menumbuhkan rasa hormat siswa. Misalnya yang tampak itu datang tepat waktu, yang tidak tampak itu sering hadir terlambat. Kemudian untuk menumbuhkan rasa hormat itu menyapa teman dan guru setiap hari. Kemudian yang tidak tampak itu dalam perilakunya tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini bentuk yang tampak dari sikap hormat Bapak Ibu. Ini contoh saja nih Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu punya kasanah contoh yang banyak. Kemudian yang tidak tampak itu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kalau kita amati perilaku anak itu pada meja guru itu ya Bapak Ibu dijadikan untuk tempat barang semuanya. Jadi kadang meja guru penuh. Oke Bapak Ibu, ini peraturan yang akan dibuat menjadi keyakinan kelas. Misalnya gini Bapak Ibu, peraturan kelas atau Bapak Ibu dalam mengajar itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini bentuk tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas yang akan dibentuk adalah rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Peraturannya seperti itu, peraturan kelasnya. Nilai keyakinan kelas yang akan dibentuk adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Peraturannya seperti itu. Nah, keyakinan kelas yang akan dibentuk adalah membentuk rasa hormat pada orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan.
Ini keyakinan kelas yang ditemukan adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yang akan dibentuk adalah kesehatan, bergantian atau menunggu. Ini adalah sikap sabar, Bapak Ibu. Sikap sabar ini perlu dipupuk. Kadang nggak sabar, menunggu jam pulang malah lompat mager kemarin ya Bapak Ibu ya. Ini adalah bentuk ketidaksabaran, menunggu waktu pulang, gerbangnya masih dibuka, misalnya seperti itu. Jangan berlari di kelas. Ini untuk keselamatan juga, karena kelas kan ruangannya tidak seperti lapangan. Kalau berlari ya di lapangan, untuk keamanan juga. Yang berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu apa, Bapak Ibu? Yang pertama apa? Untuk bertahan hidup. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu yang paling dasar. Kemudian ada kebebasan. Setiap manusia ingin kesenangan. Benar tidak Bapak Ibu? Setiap manusia itu memiliki kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia itu ingin menunjukkan powernya, menunjukkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan anak, kemudian menanyakan keyakinan anak. Ini sudah saya praktikkan Bapak Ibu mau praktek nanti waktunya bisa lama sekali. Ini saya cerita aja Bapak Ibu yang pernah saya lakukan untuk menstabilkan identitas. Begini Bapak Ibu, ada seorang siswa itu terlambat. Terlambat karena sudah ada catatan. Pimpinan kan harus waliannya harus selalu dicermati gitu deh, maksudnya digredain. Saya tanya, kenapa kamu datang terlambat? Alasannya bangunnya kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Karena main HP-nya terlalu larut malam, kemudian bangunnya kesiangan sehingga datang ke sekolah kesiangan. Saya datang ke sekolah kesiangan karena kena palang spur double. Terus kemudian saya tanyakan Bapak Ibu ke anak, kan anak sudah memberikan argumen. Nah, saya tanyakan, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Dia jawab, karena ini keyakinan kelas yang dia langgar adalah datang dan pulang tidak tepat waktu. Jadi sudah ada keyakinan kelas dulu, ada kesepakatan kelas dulu, dan nilai ini yang dia langgar. Kemudian saya katakan untuk ini Bapak Ibu, untuk memvalidasi kebutuhan biar anak itu tidak begitu merasa dihukumi. Saya katakan itu hal yang biasa, manusiawi datang terlambat. Saya pun juga pernah melakukannya. Namun kan ini tidak harusnya dilakukan berulang-ulang karena ada keyakinan kelas datang dan pulang tepat waktu. Nah, apakah punya solusi untuk melakukan perbaikan supaya tidak datang terlambat? Kemudian kita tawarkan Bapak Ibu atur manajemen waktu, kemudian untuk game-nya dikurangi, gunakan HP sebagai alarm untuk bisa bangun lebih pagi. Itu Bapak Ibu implementasi dari sertifikat restitusi. Ini Bapak Ibu sudah ya tadi menstabilkan identitas. Ya, terima kasih. Ya, paham validasi kebutuhan. Nah, sudah. Kemudian menanyakan keyakinan yang dilanggar dan situ anak untuk memberikan solusinya sendiri dan kita memberikan solusi juga. Demikian Bapak Ibu dari budaya positif, diseminasi budaya positif. Nah, saya ingin ini Bapak Ibu, ada refleksi Bapak Ibu. Refleksi Bapak Ibu ini yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya Bapak Ibu ya. Ini saya ingin Bapak Ibu menjawabnya dan untuk diarahkan ke Bapak Ibu yang menjawab. Disuk Bundari, monggo Bundari. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Ya, setelah
ini mengikuti materi dari diseminasi budaya positif. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ya. Peran Among seperti apa? Peran Among berarti peran sebagai guru seperti apa yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat, ingin menjadi seperti apa? Ada perubahan. Yang saya tangkap tadi karena saya datangnya agak terlambat itu tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, di situ saya sebagai guru lebih memilih untuk memberikan konsekuensi kepada anak supaya dalam melakukan sesuatu itu pasti ada konsekuensinya, baik itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Nah, jadi anak bisa sadar dengan apa yang mereka lakukan atau mereka perbuat. Pak Mianto, masih Bundari? Masih Bundari? Bundari ini Ibu, yang kedua Ibu, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik itu. Makna disiplin dan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Oke, makna dari disiplin itu sangat baik untuk membudayakan anak dalam berperilaku disiplin ke depannya. Kemudian untuk motivasi intrinsik itu lebih utama daripada motivasi yang datang dari luar, karena motivasi intrinsik itu lebih cenderung kuat daripada motivasi yang datangnya dari luar. Terima kasih Bundari. Terus ke depan Bundari masih ada Bundari. Peran Among seperti apakah yang sedang Ibu lakukan dan yang akan Ibu lakukan ke depan setelah diseminasi budaya positif ini, Ibu? Ya, setelah diseminasi ini yang saya lakukan adalah mengembangkan anak supaya hidup lebih disiplin, kemudian juga mengembangkan motivasi anak agar tumbuh motivasi intrinsik dari anak tersebut untuk mengembangkan potensinya. Terima kasih Bundari yang sudah memberikan refleksi. Monggo Pak siapa ya ini ya? Ini motivasi intrinsik ini dalam memberikan refleksi. Berdua. Oh iya berdua. Iya, ini yang sering menangani kasus-kasus. Tidak apa-apa Budian. Jadi Pak Jujur ya, Budian Pak Jujur. Iya. Oke, monggo. Semua? Iya, monggo. Oke, hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, ternyata untuk membuat budaya positif itu berawal dari peraturan kelas, keyakinan kelas, disiplin positif. Nah, dari situ nanti muncul budaya positif. Terus lanjut saja atau gimana? Lanjut. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ya, perasaannya ternyata disiplin itu memang penting Ibu. Nah, untuk mendisiplinkan diri itu berawal dari motivasi intrinsik seseorang. Terus peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti diseminasi ini dan setelahnya, semoga bisa mengubah pembelajaran yang sebelumnya menjadi paradigma yang baru ini. Terima kasih Bu Dian Ayu yang telah memberikan refleksinya. Bapak Ibu, saya punya satu permainan. Ikuti ya. Ini kalau saya akan sombong. Padahal nggak boleh Bapak Ibu ya. Sebelum ini saya akan sombong. Saya ini orang kaya Bapak Ibu. Dolarnya banyak, makin. Kalau mau beli barang itu nggak usah lihat
label harganya, namanya juga orang kaya Bapak Ibu. Nah, clue-nya Bapak Ibu, clue-nya, petunjuknya, saya ini sekali lagi orang kaya. Clue-nya adalah keliling dunia Bapak Ibu. Nah, keliling dunia. Negara yang pertama akan saya kunjungi adalah Korea. Pertanyaan berikutnya, setelah dari Korea, saya akan kemana Bapak Ibu? Akan ke negara mana Bapak Ibu? Clue-nya Bapak Ibu, saya orang ini ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya orang kaya. Ingin keliling dunia. Clue-nya adalah keliling dunia. Negara pertama kali yang akan saya datangi adalah Korea. Pertanyaannya, setelah dari negara Korea saya akan kemana Bapak Ibu? Iya, ini Pak Yudi sudah nangkep ini. Setelah Korea ke Eropa. Berikutnya Pak Yudi stop dulu. Coba berikutnya kemana? Clue-nya, jangan dilupakan clue-nya Bapak Ibu. Belum. Ya sudah kan Pak Zuri. Kemana? Clue-nya apa Bapak Ibu? Iya, saya pertama ke Korea, terus ke berikutnya kemana? Mana? Iya, ini dari sudah. Terus setelah Libya apa? Oh, Butari berarti belum. Berarti dia apa namanya? Ya, terus? Iya, begitulah Bapak Ibu. Iya, gimana Pak? Sudah oh? Iya, sudah oh semuanya? Ya, kalau sudah oh-nya, kalau sudah oh semuanya, terima kasih kerawat panjenengan sebelum yang setia. Berapa menit? Iya, karena targetnya harus lebih Bapak Ibu. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Saya yang banyak bicara, tentu saja banyak salahnya, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan atau kurang berkenan. Saya hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suharti atas penyampaiannya. Acara berikutnya yaitu tanya jawab, masukan dan saran dari Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Apakah ada yang ditanyakan atau memberi masukan kepada Ibu Suharti? Untuk tanya jawab tadi sudah berlangsung ya Bapak Ibu. Cuma pengatakan Bapak Ibu, saya membutuhkan dari panjenengan satu untuk memberikan tanggapan jalannya diseminasi dan diambil gambarnya. Jadi nanti mohon salah satu berkenan, monggo dari sini ya. Nanti di luar sesi ini enggak apa-apa. Dalam keadaan yang lepas berdiri juga boleh. Karena ya Pak Mik, siap ya. Jadi nanti mungkin ambil posisi. Jadi biar kayak di sesi lain, atau gimana Pak? Artinya independen, saya tidak melihat. Nek melihat kan kok terkesan paling menilai baik. Pak Mik kan belum tentu punya penilaian sendiri. Maka Bapak Ibu matur nuwun kerawuhanipun salajengipun apa gitu? Jadi menawi ajeng wonten mriki sarasehan semoga menawi nglajengaken tugasipun semoga namung saged ngaturaken matur nuwun. Baik, saya tutup untuk acara hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan oleh Ibu Suharti ternyata membuka wawasan baru buat saya. Yang selanjutnya apa yang disampaikan Ibu Harti menambah wawasan saya tentang budaya baik yang nanti insya Allah saya bisa melaksanakan dengan apa yang telah disampaikan Ibu Suharti hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik. Dan penyampaian hari ini Ibu Suharti dalam menyampaikan materi cukup menarik. Bisa ada materi yang mungkin saya belum tahu dikenalkan. Kemudian ada permainan-permainan yang bisa menambah pemahaman tentang apa itu kesepakatan baik yang sehingga nanti kedepannya bisa kita manfaatkan dalam menghadapi anak-anak. Yang selanjutnya saya berharap Ibu Suharti jangan lemah atau mungkin jangan lelah dalam belajar, dalam mengikuti apa ini istilahnya guru penggerak sehingga nanti bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Saya kira itu tanggapan dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.